Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'an difa'an mudhakiratu wa dhikru wa ifadatu wa istifadu wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Salim bin Samir al-Hadrami rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ilmi sa'ir salihin fi darin amin. Fi kitabi Safinatin Najail Anqal faslun ay hadza faslun. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk pasal-pasal dalam kitab Safinatun Najat. Faslun ay hadza faslun, adapun ini merupakan sebuah pasal. Arkanul Islami, adapun beberapa rukun Islam. Arkanul Islami, adapun beberapa rukun Islam. Arkanul Islami, adapun beberapa rukun Islam. Khamsatun, itu ada 5. Beberapa rukun Islam itu ada 5. Apa saja 5 itu? Syahadatu, yaitu bersaksi. An, sesungguhnya. La ilaha, tiada Tuhan illallahu, kecuali hanya Allah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, adalah utusan Allah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Wa iqamus sholati, dan mendirikan salat. Mendirikan salat itu termasuk rukun Islam. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Agama seseorang itu diukur dari salatnya. Kalau salatnya kacau, berarti agamanya kacau. Kalau dia sholatnya lengkap, sholat 5 waktu, apalagi jamaah di awal waktu, berarti agamanya kokoh. Berjamaah di masjid, berarti agamanya kokoh. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk istiqomah sholat di masjid. Urusan pekerjaan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Harus, orang Islam harus sholat. Salat itu pahalanya untuk kita. Allah memerintahkan kita salat. Allah tidak butuh disembah. Tapi kita butuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Dengan cara salat. Salat menurut bahasa itu doa. Dalam salat itu isinya adalah doa-doa. Kita dipanggil Allah 5 kali untuk salat. Yang isinya salat itu berdoa. Berarti kita dipanggil oleh Allah 5 kali untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya Allah, saya butuh ini. Ya Allah, saya butuh ini. Ya Allah, saya butuh ini. Ya Allah, saya sujud padamu. Saya ini hamba yang lemah. Saya sujud padamu. 5 kali. Disuruh minta. Jadi Allah itu maha baik. Kita tidak minta, disuruh minta. 5 kali. Yang nanti kenikmatannya untuk kita sendiri. Allah enggak butuh. Allah Tuhan. Allah tidak boleh butuh kepada makhluk, kepada siapapun. Allah itu Tuhan, Allah dibutuhkan. Allah tidak butuh. Jadi barang siapa salat, insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Insya Allah hidupnya juga semakin mapan. Baik urusan duniawi, urusan akhirat beres semua insya Allah. Wa ita'uz zakati, dan membayar zakat. Yang nomor 3 rukun Islam adalah membayar zakat. Zakat itu untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Kalau kita seumpama bekerja, uang kita banyak, tidak pernah ngasih orang sama sekali, terjadi kecemburuan sosial. Ada orang-orang miskin yang nggak bisa makan, kita mobilnya bagus, kita ngasih saja tidak, sehingga mereka kelaparan, tidak ada yang ngasih. Akhirnya mereka terpaksa untuk mengisi perutnya, karena bekerja nggak dapat pekerjaan, terpaksa dia mencuri. Jadi kalau ada orang-orang miskin, gak ada yang ngasih terus sampai mencuri, yaitu
termasuk kesalahan orang-orang kaya juga. Kenapa dia tidak mau bersedekah? Andai kata orang-orang miskin itu mendapatkan zakat yang bisa digunakan untuk modal mereka kerja, mereka akan bekerja. Mereka akan mendapat uang. Mereka bisa makan, ngasih anak istrinya. Makanya dengan zakat, insya Allah kita dapat mengentaskan kemiskinan. Kalau zakat itu diberikan sesuai dengan porsinya. Sebagaimana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam 3 tahun, dalam negara beliau tidak ada orang miskin sama sekali. Wa shaum Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu harus. Allah itu maha baik. 1 tahun itu kita dikasih 360 hari, 65 kalau Masehi. Kalau Hijriah 355-an. 355 kita boleh makan. Allah tidak mengharamkan kita makan. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, mau subuh kita makan terus. Tidak diharamkan oleh Allah. Tapi Allah hanya mewajibkan 30 hari saja. Silakan makan 320 hari. Silakan makan. Pagi, siang, sore terus makan terus, silakan. Yang penting dalam 30 hari ini di bulan Ramadan kalian harus puasa. Itu saja puasanya enggak 24 jam. Puasanya hanya sekedar dari subuh sampai maghrib. Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 hari. Malamnya silakan makan sekenyangnya. Habis maghrib makan. Walaupun kata orang-orang pindah makan. Itu tidak masalah, tidak dosa. Pahala puasa itu sangat besar. Kata Allah SWT, puasa itu karena saya. Maka saya yang layak untuk memberikan pahala bagi mereka. Terserah saya, tidak hitungan udah. Kalau sholat masih ada 27 derajat, baca Quran 10 kali lipat, sedekah 700 kali lipat. Kalau puasa itu terserah Allah. Mau dikasih berapapun terserah Allah. Jadi pahalanya puasa itu sangat banyak. Sangat banyak. Sangat disayangkan kalau kita tidak puasa. Dan ketika orang itu berpuasa, keinginan-keinginan nafsunya itu sudah tidak ada. Artinya dia tidak berani makan. Takut puasanya batal. Sehingga dia tidak banyak sibuk urusan makanan dan minuman. Sehingga banyak waktunya yang longgar. Bisa digunakan untuk baca Quran, untuk baca hadis, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan puasa itu fokusnya seseorang pada makanan itu tidak ada karena dia puasa. Sehingga waktunya banyak longgar. Tidak tersita oleh mikir makanan dan minuman. Dan di waktu yang longgar itu digunakan untuk beribadah sehingga waktunya berkah. Makanya tidak salah apabila ada sebagian ulama-ulama yang suka puasa terus setiap hari karena beliau merasakan kenikmatan dalam berpuasa. Seperti itu. Di Jawa banyak seperti itu ulama-ulama yang suka puasa tidak henti-henti setiap kecuali hari tasyrik dan hari raya. Sehat, waktunya berkah, berkesempatan banyak untuk ibadah karena tidak tersita dalam mikir makanan dan minuman duniawi. Wa hajjul baiti, dan haji kepada Baitullah. Man, bagi orang istata'a yang mampu, siapa man ilahi kepada Baitullah, haji pada Baitullah. Sabilan, jalannya. Yang nomor 5 adalah haji. Haji itu penting. Haji itu penting. Kita harus bercita-cita haji. Kalau kita ada uang untuk haji, ya berdaftar haji. Jangan gunakan untuk yang lain dulu. Yang penting untuk daftar haji dulu. Untuk daftar haji dulu. Karena haji itu rukun Islam. Haji itu tidak boleh ditinggalkan. Ada ancaman barang siapa mampu haji tapi tidak mau haji, sana matilah jadi orang Yahudi atau Nasrani. Orang Islam kok tidak mau haji. Orang Islam harus haji kalau mampu. Nah, gitu. Jadi enggak bisa dipisah-pisahkan. Oh, saya Islam syahadat saja, yang lain tidak mau, tidak bisa. Saya Islam salat saja, enggak mau zakat, tidak bisa. Saya orang Islam zakat saja, urusan salat nanti aja. Puasa nanti saja, yang penting saya sedekah.
Tidak bisa. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam agama Islam secara menyeluruh, enggak boleh diambil sebagian-sebagian saja. Nah, 5 ini hanya pilarnya saja. Arkan, rukun itu adalah pilar. Rukun Islam itu ada 5. Pilarnya Islam itu ada 5. Di luar pilar masih banyak. Seperti rumah itu bukan hanya pilar saja, harus ada atapnya, harus ada dindingnya, harus ada dapurnya, harus ada ininya, macam-macam. Islam itu juga banyak. Islam itu bukan hanya zakat. Islam itu ada sedekah. Islam bukan hanya sholat fardu. Islam ada sholat tahajud, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat gerhana matahari, rembulan, duha, hajat, tasbih, banyak. Nah, Islam itu enggak hanya haji saja, umroh juga. Ada juga hadis, barang siapa diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah SWT dalam 5 tahun kok tidak mau umroh lagi, padahal uangnya lebih-lebih, maka dia terhalang dari kebaikan. Orang yang rezekinya banyak, ini ya, di samping dia juga itu harus sedekah, juga ya untuk meramaikan Baitullah lah, 5 tahun sekali umroh, untuk meramaikan rumah Allah. Dan meramaikan rumah Allah, Baitullah, itu fardu kifayah. Kalau sampai Ka'bah itu sepi, orang seluruh dunia dosa. Kita niati meramaikan Baitullah, sholat, dinikmati rezekinya untuk ibadah, dan kita diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang banyak. Itu sebenarnya Allah mau menitipkan rezeki itu untuk hamba-hamba yang lain, bukan hanya untuk kita saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah rukun Islam. Di luar ini masih banyak yang harus kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.